Selamat malam, Pak Sarul. Malam Pak Yusuf, aduh udah ngantuk nih. Dari tadi Pak Yusuf, Pak. Ya, ini memang banyak yang antri nih, Pak. Oke, terima kasih. Jadi Ya, tadi silakan. banyak yang nyebut nama saya, banyak yang mau bertanya ke saya. Silakan menghubungi saya 0812 1326 7920. Silakan. Mari kita dialog santun. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Ya, Mas Sugiarto, bisa dengar saya? Ya, Baik. Tadi justifikasi awal Bapak benci orang Kristen ya, karena kafir ya Pak ya? Iya Pak? iya betul. Iya. Terus Bapak mengatakan Islam itu melarang saking jijiknya dengan ya, pegang pagar aja Iya, dilarang. Itu ajaran dari mana Pak? iya. Ajaran Ya, dari saya mana? tidak tahu pelajaran dari mana, tapi guru saya waktu itu, waktu di Sanawiyah, dia Oh mengajar iya, tentang syariat Islam. Ya, iya, diceritakan bahwa ya untuk sampai ke gereja hukumnya haram, bahkan pegang gerbangnya aja haram hukumnya, seperti itu. Dan iya, itu saya masih iya baik. teringat sampai sekarang. Iya nggak apa-apa. Ya gurunya Bapak tidak punya dalil, tidak ada ajaran Islam yang mengharamkan orang Islam masuk gereja. Yang diharamkan di dalam Islam itu masuk gereja dalam menyembah kepada selain Allah. Kalau masuk gereja membantu orang yang sakit dalam gereja, masuk Pak, angkat, bawa ke rumah sakit, boleh. Itulah Islam. Hmm, Islam itu tidak membenci siapapun. Tadi ya, kalau nggak salah Bapak mengatakan bahwa Islam fanatik Pak ya? ya, Fanatiknya itu kapan Pak? Usia berapa Pak? ya. Fanatiknya setelah belajar syariat Islam, SMP, SMA, kan diajari tentang fanatisme bahwa yang seperti ada dibilang bahwa inad dina indallahul Islam, bahwa sesungguhnya agama yang paling benar adalah di sisi Allah adalah agama Islam. Itu Iya. yang lain tidak benar. Di luar Islam yang tidak percaya Allah itu kafir. Nah, orang Kristen itu Iya, kafir. iya itu justru Bapak pegang ayat itu, apa yang Bapak paham tentang ayat itu, Pak? Inna dinna indal Islam itu, Pak. Ya, itu yang saya pahami ya itu bahwa sebelum saya tahu kebenaran, yang saya pahami bahwa itu benar. Tapi setelah saya tahu kebenaran di dalam Kristus, saya tidak akan pahami itu lagi. Bagi Nah, saya, ya Yesus kesalahannya akulah di jalan mana, Pak? kebenaran dan hidup. Ya, Ya, kesalahan Islam itu di mana, Pak? Sehingga Bapak melihat ada kebenaran lain. setelah saya mengerti Kristus, jalan Kristus itulah saya anggap kebenaran. Berarti Bapak tidak melihat kesalahan Islam, Karena ya? saya tidak akan mempersalahkan, Pak. Ya, Baik, ajaran mereka baik. tuh ajaran kan masing-masing, Pak. Ya, keyakinan Baik, baik. masing-masing. Saya tidak akan Baik mempersalahkan gini. mereka. Saya menghargai mereka. Gini Ya, maksud saya Pak, gini maksud saya. Tadi kan Bapak udah mengatakan tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali Islam. Kan begitu Pak? ya, Tapi tiba-tiba Bapak mengatakan ada kebenaran di luar Islam. ya. Artinya Bapak tidak beriman terhadap ayat itu ya? Loh, kalau sekarang ya enggak lagi, Pak. Karena saya sudah tahu kebenaran. Enggak, Kebenaran dari dulu Yesus, Pak. Pak. Dulu Akulah Pak. jalan kebenaran dan hidup. Ya. Dulu Pak maksud saya dulu. Oh ya dulu ya, iya kan saya Hmm. kesaksian saya kan saya tidak Hmm. mengerti dunia luar, agama yang lain saya tidak Ya. mengerti. Yang saya tahu hanya ajaran agama saya yang lama gitu. Yang saya tahu hanya Tapi kan ada dua sisi tadi Pak. Al-Quran dan hadis. Ya, Iya, enggak dua sisi tadi kan itu Pak. Di satu sisi syariat itu Bapak Pak. mengatakan, iya, kan dua sisi tadi Pak, kita compare ya. Sisi pertama Bapak mengatakan Hmm, inna dinna indahil Islam, bahwa agama yang benar hmm, itu adalah Islam. Nah, pada sisi yang lain, ya, Bapak memberikan satu pernyataan bahwa Kristen itu kafir, Kristen itu neraka. Kenapa menjadi hmm. ambivalen gitu, Pak? Pak, itu perjalanan hidup Maksudnya gimana Pak ya? orang.
Tidak boleh. Bapak tidak merasakan itu ada ambivalen ya, Pak? Tidak boleh, itu perjalanan hidup orang, Pak Syahrul. Wajar dong. Tidak boleh dihakimi perjalanan hidup orang, kok kamu yang mengatur. Kamu bukan memegang nafas seseorang loh, Syahrul. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, biarin aja. Maksudnya jawab gimana, Pak? Ambivalen yang saya maksud Bapak paham nggak, Pak? Nggak paham, Pak, saya. Baik. Bapak yang saya tahu hanya kebenaran di dalam Yesus. Iya. Baik, jadi haleluya. Kawan-kawan yang bicara, saya tidak pernah menghambat Bapak percaya kepada siapa di luar Islam. Iya, tapi hanya kan selama hidup perjalanan hidup dia itu bukan kamu yang pegang. Gak boleh, berarti kamu membatasi perjalanan hidup orang. Berarti kamu membatasi iman orang, perjalanan iman orang. Saya tidak paham siapa yang bicara ini, tiba-tiba ada keluar nama ini. Iya, karena kamu tidak tahu etika. Oke, teman, Saudara Tahrul. Terima kasih, Pak Yusuf. Saudara Sahrul, dengar dulu nih. Islam ini tidak bisa menyelamatkan, Saudara Sahrul. Jangankan agama Islamnya, Muhammadnya sendiri tidak selamat. Kalau memang ada ayatnya Muhammad masuk surga, tolong tampilkan ayatnya di sini, biar banyak orang Kristen yang mualaf. Silakan tampilkan ayatnya oleh Sahrul. Ya. Jadi Anda jangan ngomong nggak jelas, mau membawa umat kemana. Muhammad sendiri tidak bisa menyelamatkan umatnya. Ya, sekali lagi saya ingatkan, Syahrul, Anda ini jangan sok merasa benar Muhammad sendiri tidak selamat. Kalau memang Muhammad bisa menyelamatkan umatnya, coba tampilkan di mana ayatnya. Bisa nggak? Jadi di sini Anda jangan berbicara seenaknya. Jadi pemirsa paham keadaan Bapak pada saat kok nggak ditanya Islam, mengenai persekusinya dari apa? Islam? Ayo. Kok nggak ditanya mengenai persekusinya dari roh Islam? Islam malu ya, Syahrul? Menyelamatkannya. Siapa yang akan menyelamatkan Muhammad? Ya masih didoakan begitu. Allahnya saja tidak bisa menjelma menjadi manusia. Pak Yusuf, tolong saya jangan di-mute ya. Saya udah diangkat sebagai tamu. Jangan biarkan orang gila ini bicara. Ini kan penipu orang ini. Nah, ini mulai. Kamu nggak sopan, kamu tuan. Ngatain orang-orang gila. Syahrul, kamu katanya hanya orang gila aja yang tidak malu dengan penipuannya. Syahrul, kamu katanya lu aja nipu. Ya, kamu ini pasca sarjana loh. Jadi Kaca ini kan mengaku menipu orang, tapi dia bangga. Apa? Pak Sarul di mute itu bukan karena apa, kan gantian ngomong Pak Sarul. Pak Sarul tuh ini Pak, Kaca ini kan mengaku sebagai penipu, tapi masih dipercaya oleh orang Kristen. Kasihan kan orang Kristen ditipu terus sama dia ini. Oh enggak, saya enggak. Oh, kami tidak merasa tertipu. Pak Kece, terima kasih Pak Kece atas kebenaran yang Pak Kece kasihkan. Kami tidak merasa tertipu Pak Kece. Jangankan penipu Pak, orang lupa aja nggak. Didikan kamu itu persekusi. Allah, tapi buktinya sering nipu. Syahrul, ente mau nipu orang Indonesia dengan bahasa Arab, Bro. KC itu mengaku saya menipu jamaah haji. Segila itu ke manusia. Karena tidak ada ini cacat mental orang ini akan menyelamatkan. Bro, sopan. Tidak ada hanya orang-orang cacat mental saja yang mau mengingatkan orang nipu kayak gini. Kamu juga cacat mental sama. Jadi kamu tua-tua nggak tahu etika. Biar kamu sadar. Iya. Orang tua mungkin begini. Mendoakan kamu. Kamu yang cacat tua, kamu cacat mental yang kamu. Di dalam kekafiran ini. Ya kamu yang cacat mental. Kamu menjustifikasi perjalanan iman. Jadi ya, kalaupun dulu Pak Kece nipu, karena Pak Kece dulu kan masih digelap. Nah, itu ya kan? Kasihan, Pak. Nah, Pak Kece kan masih digelap. Dengarin, Pak. Kece masih digelap, tetapi setelah Pak Kece menemukan terang, menemukan kebenaran, makanya Pak Kece sadar bahwa dulu itu memang tidak baik karena banyak-banyak yang tidak dapat dipahami Pak Kece gitu, Pak Sarul. Makanya Pak Kece bersyukur sudah menemukan terang. Kalau dulu acaranya benar, kalau dulu ajaran dia benar, nggak mungkin Pak Kece berbuat seperti itu. Makanya nggak heran. Aduh, saya keluarkan orang ini. Ya penipu masa kita dengarin, Pak? Nggak boleh. Oh, penipu. Emang kamu bisa melihat hati seseorang? Macam Tuhan aja lu. Gak penting lu. Apa yang pakai tipu dari Sarul? Apa? Siapa yang ditipu saya? Tolong suruh lapor polisi. Bro.
Ingat tuh. Kace, kamu terus saya tipu, ini saksi nih, Kace. Kace. Sarul. Badar Haji Kace. Sarul. Saya menipu jamaah haji di sana. Buktikan Sarul. Jadi saran saya, kawan-kawan Kristen, sadarlah. Ya, nggak penting lu Sarul. Tua-tua nggak tahu etika. Kayak Tuhan aja bisa melihat hati orang. Jangan bodoh. Pak Sarul mendingan menjelaskan, Pak Sarul, kalau cecak itu dapat membunuh cecak dapat pahala, Pak Sarul jelaskan supaya orang nggak banyak ketipu, Pak Sarul. Ini pada banyak muku cecak loh, Pak Sarul. Demi pahala, Pak Sarul. Ada lagi nih Pak Kasih, ada lagi nih Pak Kasih. Jadi si Muhammad, Muhammad pernah kena prank. Rul, kamu udah tahu belum Muhammad pernah kena prank? Seperti ini, Pak. Sarul, kamu udah tahu loh kalau Muhammad nggak apa-apa. Orang saya digelari profesor hadis kok sekarang. Kasihan deh lu. Kasihan deh lu. Kamu udah tahu belum kalau Muhammad itu kena prank? Pak Yusuf bantu Pak Yusuf tampilkan Pak Yusuf ini Muhammad kena prank. Lebih bagus jelaskan di sini Pak Sarul supaya banyak yang tercerahkan Pak Sarul. Istimewa, Pak. Orang bilang saya profesor hadis. Jadi begini Rol. Ini ada Aduh, jangan kabur dulu Sarul. Jangan kabur. Dengar dulu Sarul. Jangan kabur Sarul. Dengar dulu. Rul, jangan kabur. Ini bagus hadisnya. Ini yang bagus. Hendak buang air besar lalu beliau menyuruhku untuk mengambilkan 3 biji batu. Kemudian saya mendapatkan 2 biji dan tidak menemukan yang ketiga. Lalu saya membawakan kotoran binatang, lalu mengambil 2 biji batu tersebut dan membuang kotoran binatang seraya saya bersabda, ini kotoran menjijikkan. Jadi begini sih Sobre, jadi kan si Muhammad ini kalau mau cebok itu kan selalu pakai batu. Jadi si Ibnu Mas'ud ini radhiyallahu anhu ini disuruh cari batu, aku mau cebok nih, pergi dia cari batu, ya kan? Pergi dia cari batu, ternyata yang dapat 2 batu, yang ketiga kan harus 3, yang ketiga diambil kotoran binatang yang sudah kering. Nah, si Muhammadnya kena prank, yang 2 batu, yang 1 kotoran, sialan loh katanya. Ini ajaran cuma aduh, Muhammad kena prank. Oke, Sarul. Aduh, Sarul nabimu kena prank, Rul. Bicara, biarin aja kita killer orang nggak waras. Kamu kan penipu. Kalau kita killer ini kan nggak waras. Hadismu aja nggak waras. Hadismu aja nggak waras. Berarti situ nggak waras dong, kan Islam. Iya kan? Rul, kamu tahu nggak kalau tikus bisa bawa lampu, Rul? Ada hadisnya, Rul. Kemana ini narasumbernya? Rul. Enggak, saya narasumbernya sekarang, Rul. Kamu sama saya aja. Nggak sekolah nggak bisa lah bicara sama saya gimana. Oh, saya profesor hadis kok udah digelarin di mana-mana. Coba tampilin Pak Yusuf. Jadi tikus ternyata bisa mengambil lampu loh, ya kan? Nah ini. Nih, coba saya bacakan ya dulu. Kamu dengar baik-baik ya. Ya. Bagaimana sih? Nabi SAW bersabda. Kalau SWT ngapain diem aja mendek? Nabi SAW bersabda, janganlah seorang dari kalian kencing di lubang. Jika kalian tidur, maka matikanlah lampu. Bentar dulu. Kamu dengar dulu ini. Nanti kalau mau tidur matikan lampu. Kenapa? Karena tikus akan mengambil lampu sehingga akan membakar penghuni rumah. Jangan-jangan ini kayak ini kok kayak di rumah juga nih Tuhan. Di ars itu berarti kemudian arsnya dong. Ini kok kayak kisah Tom and Jerry ya. Udahlah. Saya nggak punya lagi kompetensi dengan orang macam kalian. Terus kenapa kencing di lubang dimakruh? Dan dia menjawab itu karena lubang merupakan tempat tinggal jin. Jadi jin itu bukan hanya tinggal di lubang hidung, tapi di dalam lubang juga. Iya, itu juga itu yang rendah. Ini kan hadismu. Berarti hadismu rendah dong. Tikus mengambil lampu, Rul. Macam mana caranya? Aduh, kabur si Sarul sialan.
Padahal masih banyak hadisnya lagi. Aduh, ampun. Shalom Pak Cicak, makasih. Ada hadis. Pak Cicak Killer. Pak Cicak Killer. Ya. Mau tahu nggak penipu itu sebenarnya bagaimana? Ini saya jelaskan ya. Penipu itu ya cenderung berbicara mau menjelaskan yang baik-baik. Ketika ada hal yang tidak dia perkenan dan dia merasa malu, dia tidak berani menceritakan secara fair. Tidak berani menjelaskan. Nah itu. Makanya tadi dia menjelaskan kepada siapa? Kepada narasumber tadi, ya yang baik-baik dia jelaskan. Gitu ya. Tapi ketika disuruh baca hadis yang ini, ya dia nggak berani menjelaskan. Alasannya apa? Percuma jelaskan ke kafir. Nah, kalau percuma jelaskan ke kafir, kenapa tadi dia jelaskan? Ya kan, yang ini dia nggak berani jelaskan. Nah, itu namanya penipu itu. Pak Cicak, Ya, saya mohon izin. Ya. Mohon izin, saya mau request baju Musa sama menara yang lempar jumroh, Pak Cicak. Selamat semuanya. Ya. Ada Aditya. Selamat malam Aditya. Malam Adi. Ya. Apa kabar? Oke. Sudah bersihkah telingamu dari kencing setan? Saya narasumbernya Adit. Sudah bersihkah telingamu dari kencing setan? Ya, inilah kualitas orang-orang yang yang mengaku beragama, yang konon katanya adalah kasih. Masuk, jangan kepanasan. Pemirsa, dimanapun Anda berada. Masuk, jangan kepanasan, Adit. Ayo baju Musa, Pak, terangkan. Aditnya cocok nih pakai baju Musa ini. Baju Adam. Buat apa juga kepanasan sama orang-orang macam kalian itu. Baju Adam. Iya, baju Adam. Tuh, baju Adam tuh. Coba buka Ilham 23 ayat 1. Udah itu baju Adam. Jahitnya di mana Aditya? Aduh, baju Adam itu jahitnya di mana? Di Aditya Taylor. Iya. Di sisi lain memakai politik bola lambu ya, menginjak agama orang lain, mengangkat agamanya sendiri. Saya rasa orang zaman sekarang sudah baju Adam. Baju Adam. Baju Adam kau bahas. Makanya tahu baju Adam. Yang politik, yang agama politik, yang secara agama tidak politik langsung, itu agama Islam. Kamu udahlah. Secara tidak langsung, Anda telah menonjolkan kepada orang banyak. Ini loh kualitas agama kami seperti ini loh, memakai politik bola bambu, satu diinjak, satu diangkat. Nah, ini kan orang-orang yang mengaku agama. Pak Yusuf bisa di-mute dikit nggak Pak Yusuf? Oke, sebentar. Aditya, saya mendingan jadi orang tak beragama, Aditya. Yang penting saya bertuhan. Udahlah, Amin Wijaya, kalau dia sudah dulu saya berbicara sama kamu. Sebentar, Amin Wijaya. Kamu diam dulu, Aditya. Bisa di-mute nggak dia, Pak Yusuf? Tadi Pak Rahmat itu masuk ya. Beliau itu masih Muslim. Dia bersyukur ada acara ini dan bongkar-bongkar hadis ini. Kamu dengar nggak itu tadi? Dia masih Muslim loh. Bagaimana kita yang budak? Kamu yang budak. Kamu dengar nggak tadi Pak Rahmat yang masuk barusan? Beliau mengatakan, saya bersyukur ada acara ini. Sehingga saya tahu kebenaran Islam itu. Kamu ngerti nggak? Ya, bagaimana mungkin kebenaran Islam itu disampaikan oleh orang-orang yang tidak mengerti bahasa original teks-nya? Kalian itu umat terjemahan. Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak yang membuat otak mendidih itu karena memakai sandal panas. Kalau saya panas sama orang-orang kayak kalian tuh rugi bro. Kalian itu hanya pada terjemahan. Ya, kalau siksaku. Pemirsa, dimanapun Anda berada, inilah umat terjemahan. Iya, ini hadismu kan. Berarti yang baru ini hadismu. Berarti Islam dong. Jadi untuk mengurangi siksa kubur itu pakai pelepah daun korma, ya kan? Sementara siksa neraka yang paling ringan adalah orang yang memakai sandal panas yang membuat otaknya mendidih. Lah terus bagaimana dengan ayat itu? Orang yang hancur semua pelirnya dilarang masuk jamaah Tuhan itu gimana, Bang? Bisa dijelaskan? Nah, alah kau banyak kali cerita kau lah. Ayat hadis ini aja lah kita bahas dulu. Orang yang hancur gua pelirnya itu gimana, Bang? Dilarang masuk jemaah Tuhan katanya. Hadis ini aja. Karena ada ayatnya. Ulangan 23 ayat 1. Orang yang hancur gua pelirnya. Hadis ini nih.
Nih, bagaimana tikus itu bisa membawa lampu? Kamu ceritakan dulu lah. Tikus bawa lampu, coba. Kabur dia. Kabur dia. Ya. Oke, Islam Care. Selamat malam, Islam Care. Selamat malam. Islam Care, kabur juga. Ya. Nanti saran saya Pak Kece, pada saat Pak Yusuf mau mengakhiri acara, sebelum ended keluar dulu Pak. Karena pengalaman saya, kalau sampai ended broadcastnya, mereka bisa hack Pak. Oh, iya. Jadi Pak Kece nanti sebelum ended, itu keluar dulu. Saya juga live dulu nanti Pak Yusuf ya. Izin ya Pak. Pada saat Pak Yusuf mau keluar apa nanti Pak? Oh gitu ya. Mereka bisa hack ya? Bisa Pak, bisa. Tapi dia harus sampai akhir acara. Jadi kalau misalnya di pertengahan sebelum broadcastnya ended, kita keluar, mereka nggak dapat datanya Pak. Oke, berarti kita keluar ya semua ya Pak? Iya betul. Siap. Jangan dihack. Baik, ini Islam Care masuk lagi. Islam Care. Ya, selamat malam Islam Care. Pantesan kemarin di hack saya keluar di tengah-tengah. Islam Care, selamat malam. Laptop saya. Mic-nya dibuka, tombol suaranya dibuka. Islam Care, selamat malam. Islam Care, selamat malam. Ya, Islam Care. Islam Care bisa dengar nggak? Halo. Selamat malam, Islam Care. Halo Islam Care. Ya, turuni dulu deh Islam Care. Ya, Mas Ari, selamat malam Mas Ari. Ya, selamat malam Pak Yusuf. Oke. Malam Ari. Saya baru masuk sih 2 menit yang lalu. Bahas hadis lagi saya lihat Pak Cicak Killer. Emang nggak boleh. Gimana ayat kalau nggak boleh bahas hadis, itu bukan nggak boleh bahas hadis, tapi pemahamannya tolong dibetulin dulu. Jangan asal ambil kesimpulan yang secara logika juga nggak masuk akal. Kita tidak pernah mengambil kesimpulan, Saudara Ari. Yang kita lakukan adalah membaca hadis-hadis Anda. Dan kita tidak pernah mengambil kesimpulan apapun. Kalau ada kalimatnya yang lucu-lucu, ya sudah, kita ketawa. Ada satu contoh hadis yang Pak Cicakil ngambil kesimpulan tentang apa? menjaga dua paha dan 2 jenggot kemarin ya. Loh kan memang di situ disebutkan bahwa di situ menjaga 2 bibir di bawah jenggot dan kemaluan. Mengasihkan 2 bibir di antara jenggot. Di antara jenggot. Itu kaki. Kemudian kan ambil kesimpulan. Kok diambil kesimpulan? Hadisnya, ya kita bahas hadis itu ya. Saya ambilkan sebentar ya. Sebentar saya ambilkan. Saya nggak mengambil kesimpulan. Yang saya sampaikan bahwa kemarin Pak Cicakiller ngambil kesimpulan. Tidak. Itu keliru. Kelirunya di mana? Kelirunya di mana? Kamu sampaikan aja. Saya kasih tahu. Itu bahasa Arabnya. Artinya terjemahan yang benar adalah barang siapa yang menjamin kepadaku, dalam artian ya Rasulullah, saya insya Allah akan begini gitu. Kata Rasulullah, barang siapa yang kalau terjemahan yang kamu persoalkan, kamu protesnya kepada yang menerjemahkan, jangan ke saya hanya mengcopy kemudian membacakan. Bagaimana saya harus protes? Itu loh, itu kan cari hadis.com, kamu cari penerbitnya. Protes ke sana, jangan ke saya. Kenapa kamu jadi marah ke saya? Orang saya cuma baca, nih. Iya, masalahnya kesimpulan yang diambil itu keliru. Ini. Barang siapa dapat menjamin bagiku sesuatu yang berada di antara jenggotnya, berarti kan laki-laki kan kalau yang punya jenggot. Salah, ya. Dalam kurung mulut. Sebentar dulu, ini dan di antara 2 kakinya dalam kurung kemaluan,
maka aku akan menjamin baginya surga. Terus apa yang salah saya? Begini, penerjemahan benar letterbox-nya, barang siapa yang menjamin kepada kalau sesuatu masalah yang terjemahan, Ari, masalah terjemahan, saya sebentar. Kalau masalah terjemahan itu bukan area saya, karena saya hanya copy kemudian paste di sini. Apa ya? Ya udah, itu bukan jenggot. Pertama dia harus gini. Pertama, penerjemahannya salah. Yang benar adalah dua bibir. Nggak ada. Di hadis lain juga jenggot kok. Di hadis lain juga jenggot. Itu bahasa Arab. Yang benar itu bahasa Arab, bukan bahasa terjemahan lah. Aduh, Pak Cicak Keller. Jadi, barang siapa? Mana datanya? Mana datanya? Mana datanya kamu ngomong gitu? Mana datanya? Bahasa Arab yang munculin. Iya, bahasa Arab yang munculin. Saya terjemahin. Pak Aceh kan juga aja sama artinya. Biar semua orang tahu, orang Indonesia ini tidak tahu semua bahasa Arab. Bahasa Arab. Kita nggak ada yang ngerti bahasa Arab. Pak Aceh ngerti, Pak. Pak Aceh. Gini, Pak Aceh ngerti. Pak Aceh ngerti. Kita bohong kalau dia nggak ngerti bahasa Arab. Kamu aja juga nggak ngerti bahasa Arab. Pak Aceh ngerti, Pak Cicak. Mas Ari yang saya ngerti, saya keterjemahin letterbox kata perkatanya. Emang kamu lebih jago dari sarjana Islam? Bisa jadi orang fajir. Orang fajir bisa jadi. Bisa jadi orang fajir. Kamu cari dulu kebenarannya. Loh, kok nggak ada bukti? Terjemahannya aja salah. Kebenaran kan saya bilang, Pak, kalau Bapak mau tahu buka bahasa Arabnya, saya terjemahin kata per kata. Ya, Pak Aceh bisa jadi saksi karena Pak Aceh tahu bahasa Arab. Bisa dibuka kok itu Sahih Bukhari 5993, bisa minta tolong ke Pak Yusuf bukakan. Iya, silakan Pak Yusuf bukakan. Semua yang tidak itu pas dikatakan. Itu bukan jenggot, itu di antara dua bibir. Ya, itu maksudnya adalah bibir bahasa Arabnya apa? Bibir bahasa Arabnya apa? Nah, ayo. Bibir bahasa Arabnya apa? Sebentar. Kan kamu jago bahasa Arab. Bahasa Arab kan ada di tulisannya sih. Ya. Kalau memang bibir ya tertulis bibir di tulisan Al-Qur'an. Nah, hadis. Ini saya bacakan ya. Hadis penguatnya di 6309 Sahih Bukhari ya. Saya bacakan. Telah menceritakan kepada kami Muhammad dan seterusnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjamin untukku keselamatan apa yang ada di antara kedua kaki dan apa yang ada di antara kedua jenggotnya, jenggot juga, maka aku jamin untuknya surga. Udah dua hadis. Saya buka lagi Sunan Tirmizi 2332 ya, hadis penguat ya. Nih, barang siapa menjamin yang ada di antara dua jambangnya dan apa yang ada di antara kedua kakinya atau kemaluan, untukku aku menjamin surga baginya. Saya bukakan lagi Musnad 3 hadis. Saya bukakan lagi Musnad Ahmad 21757. Kamu diam dulu. Kamu diam dulu. Kamu diam dulu. Saya mau buka. Pak Cicak Keller, saya mau buka sendiri. Saya mau buka sendiri cari hadis. Enggak, sebentar. Pak Yusuf bisa tolong dibukakan, Pak, cari hadisnya di Sahih Bukhari 5993, Pak. Kita bentangkan. Hadis apa? Ya, hadis apa? Sahih Bukhari 5993. 5993 Bukhari. Sebentar. Iya, masih di hadis lainnya, hadis penguatnya itu jenggot, Ari, jambang. Ari, menurutmu kalau bibir itu bahasa Arabnya apa? Nah, coba. Sebentar. Bukhari, kitab Bukhari. Hari ini saya sudah diangkat oleh teman-teman sebagai profesor hadis. Kamu jangan protes saya. Di rumahnya Pak Kece tadi. Nabi ke-28. Enggak loh, kalau Nabi jangan, Pak. Ampun saya, Pak. Itu. Sudah ada di layar. Nih. Kamu baca tuh Arabnya tuh. Coba kamu baca Arabnya. Silakan baca Arabnya, Ari. Tolong dibantu, Pak. Pakai sorok nahu nih. Nih pakai sorok nahu nih. Bentar. Baca, ayo. Apa perlu saya cek kamu baru bisa baca? Ayo baca. Ada sana Muhammad ibnu Abi Bakr.
Dibakar sebentar. Itu aja yang di layar, baca, jangan sebentar-sebentar. Aduh, kamu ini. Bentar. Saya menepi dulu. Sebentar. Cari googling dulu, Pak Cicu. Sudahlah. Berarti kamu nggak ngerti bahasa. Ari, kamu nggak ngerti bahasa Arabnya. Pak Yusuf bisa bantu turunkan ke bawah, Pak. Bentar. Ya, nggak usah. Kamu nggak ngerti juga. Kamu udah nggak ada itu. Pak Yusuf, tolong diklik Sahih Bukhari 6309, Pak, yang nomor 1, Pak. Ya. Kita baca. Lu pikir gua bodoh, Ari? Emang. Lebih bodoh kamu dari saya. Kamu sok-sok bahasa Arab, bahasa Indonesia aja nggak lulus. Aduh, kasihan deh kamu. Kasihan deh lu. Nah ini ya, saya bacakan. Telah menceritakan kepada kami dan seterusnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjamin untukku keselamatan apa yang ada di antara kedua kaki dan apa yang ada di antara kedua jenggot loh, mau lagi jenggot itu Sunan Tirmizi, Pak, yang nomor 1 nih, Pak. 2332. Bukannya yang seharusnya Nabi sebagai jaminan ya? Ya tapi dia balik ya. Dia minta jatah, Pak. Minta jatah dia, Pak. Dan minta jatahnya mulut laki-laki lagi, Pak. Ya, kamu minta dibuka, Ari, makin dipermalukan. Ya. Oke, itu sudah ada, Pak. Ya. Nah ini, barang siapa menjamin apa yang ada di antara kedua jambangnya. Tapi di sini disebut lisan. Jambangnya, Ari, yang punya jambang itu laki-laki apa perempuan? Yang Musnad Ahmad 21757 lagi, Pak. Kalau lisan mulut, Pak. Lisan, Pak. Mulut. Iya, tapi ini jambangnya, Pak. Iya. Mulut ini harusnya. Dalam kurung kan lisan, Pak. Iya. Yang Musnad Ahmad 21757, Pak. Minta bantu, Pak Yusuf. Iya. Nomor 3. Kamu mau lari kemana, Ari? Disuruh baca Arab nggak bisa juga. Tapi sok tahu. Saya lagi berkendara kalau malam-malam. Ada banyak cerita loh. Banyak Masa cerita. berkendara melulu. Lagian bahaya kan kalau kalau ya. Nah, ini. Barang siapa menjamin kesucian di antara dua jenggot. Kamu dengar dulu, Kadrun. Ini barang siapa menjamin kedua kesucian sesuatu di antara dua jenggot mulut dan di antara kedua kakinya, farji, kemaluan, farji, kemaluan, farjaha, farji. Kamu baca, aku menjamin surga baginya. Ini jenggot, tadi jambang. Terus yang salah yang mana, Ari? Sebentar. Apanya yang sebentar? Ya, yang salah si Ari lah. Itu sudah 4 hadis, kawan. Kamu mau lari kemana? Berarti kalau mau masuk surga kasih ke Muhammad jaminannya seperti itu, yang ngeri juga ya. Iya, kasih kalau kita lihat secara tekstual ya. Gini maksudnya saya kasih tahu itu barang siapa yang menjaga ada maksudnya kita hanya membacakan, kamu jangan tafsir, nggak perlu tafsir. Lisan itu harus dijaga, kemaluan itu harus juga dijaga. Emangnya kayak masa buat masuk surga ngasih jaminan farji untuk Muhammad yang benar-benar aja. Enggak, bukan buat Muhammad. Itu janji kepada Allah. Di situ tekstualnya seperti itu. Kamu menghindar lagi, pakia lagi. Sekarang Muhammad kan nggak ada, Nabi Muhammad itu nggak ada, itu janji sama Allah. Ya berarti waktu dia melakukan ini hal-hal bodoh. Waktu dia melakukan hal bodoh. Nggak ada siapa? Itu Rasulullah pada para sahabat. Itu untukku. Ada kata-kata untukku. Yang berkata Nabi SAW bersabda, itu omongan Nabi, itu bukan omongan Allah, Mari. Iya, itu Rasulullah bersabda. Iya, itu di zaman Muhammad. Untukku, ada kata untukku, untuk Muhammad. Ya udah, kamu kasih tuh mulut kamu sama si Muhammad, sama farji kamu itu. Udah itu bukan aja. Maksudnya itu menjamin berjanji kepada Rasulullah
loh di saat itu, orang-orang yang saat itu. Ya, iya. Itu Kan bukan Rasulullah Muhammad. Jadi kan kalau mau masuk surga, orang di sini berjanji. Dia begini, dia berjanji. Ya Rasulullah, saya berjanji tidak akan. Para sahabat di disuruh sini, janji. Oon, di sini yang bersabda Rasulullah. Iya, Bapak yang bodoh. Kamu yang bodoh. Nabi SAW bersabda. Nabi SAW bersabda. Siapa yang berjanji? Aduh, ini Nabi SAW yang bersabda. Yang berjanji itu para sahabat harus berjanji. Bodoh banget ya. Muhammad. Kamu yang bodoh. Itu maksudnya adalah orang Islam. Jika kalian mau masuk surga, itu jaga mulut dan jaga kemaluan. Itu maksudnya. Untuk siapa? Untuk siapa? Kepada Allah. Kepada Allah. Loh, untuk yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Rasulullah Muhammad. Siapa yang mereka? Ini yang siapa yang berjanji? Tidak bisa. Ini kan para sahabat. Ini kan Nabi berkata. Para sahabat. Para sahabat diminta janji. Yang ngomong Rasulullah. Barang siapa itu maksudnya apa? Memang gini Pak Nebu, ya. Meyakinkan 100 cendekiawan dengan satu data dan fakta itu bisa. Tapi meyakinkan satu orang hari ini dengan 100 data dan satu fakta sia-sia. Benar. Karena otaknya nggak nyampe, Pak. Gini, saya membahas Injil, katanya itu kitab saya lebih ngerti ya. Saya juga bilang ini hadis Rasulullah. Saya lebih ngerti. Kalau bersabda berarti aku akan sama Hari itu saya karena saya muslim, kalian kafir. Dia Hari malu. Iyalah. Iya malu kamu ya? Saya malu kan. Senjata makan saya harus malu. Malu nih ya. Hari yang berkata itu Nabi. Saya malu apa? Yang berkata itu Nabi. Kalian itu yang salah. Betul. Barang siapa menjamin kesucian barangnya. Hadisnya aja masih melepotan. Wahai para sahabat, berjanjilah kepadaku. Berjanjilah. Kamu bilang itu bibir. Saya minta mana bibirnya tulisan Arab. Tidak kamu sajikan, tidak kamu buktikan, ya. Sedangkan di sini perkataan Muhammad itu untukku, ya. Bibir yang ada jenggot, bibir yang ada jenggot, Ari. Kalau misalnya kita lagi berdiskusi bertujuh. Wah, semua barang siapa yang nggak ngomong kotor, saya kasih duit 10 juta. Kan kayak gitu. Bukan, ini aja secara tekstual. Kamu punya duit 10 juta, nggak ngomong kotor nih, Emang kamu punya duit 10 juta? Gua nggak ngomong kotor nih, Ri. Minta dong 10 jutanya, Ri. Nanti dia bagi-bagi ya Pak, kasih ya. Jangan, saya nggak cukup 10 juta. Kalau masalah kalau kamu bilang begini, Ari, kalau kamu bilang siapa yang lebih ngerti masalah, kita tempatkan porsi masing-masing. Begini kawan. Begini, kamu dengar. Kami tidak pernah mentafsir hadis. Kami hanya membacakan. Beda dengan kamu yang mentafsir ayat-ayat Alkitab. Kalau kami hanya membacakan, Nabi SAW bersabda, barang menjamin kesucian sesuatu di antara, tidak ada pemikiran kamu yang aneh, kan begitu? Makanya saya bilang, saya bacain apa adanya. Meyakinkan satu orang kadrun. Nggak mau dibahas. Untuk yang satu ini belum kelar, Ari. Belum kelar. Ini perkataan siapa untuk siapa. Coba baca baik-baik kalimatnya. Kamu jangan bertakiyah terus. Memang takiyah adalah hukum syariat untuk kamu lakukan. Ya. Halo, Mas Ari. Kemana dia nih? Mas Ari bisa dengar, Mas Ari? Jangan kecelakaan lu, Ri. Kalau lagi nyetir lebih baik nggak usah gitu loh, nggak usah masuk, kasihan kan, takutnya kecelakaan. Jaringannya kurang bagus mungkin, memang putus deh.
Ari, mungkin saya mau panggil ya. Ari. Halo. Nah, dengar di. Halo. Lagi menyetir. Halo. Jadi Ari, begini, Ri. Sebentar saya jelaskan ke Ari dulu ya. Saya ngomong sama Ari dulu. Untuk keselamatan Pak kasih sebentar. Ari sebentar. Kalau kamu lagi nyetir, mending kamu berhenti, parkir dulu, kita diskusi yang enak. Kalau kamu sambil jalan bahaya, Ri. Kita nggak mau buat orang Iya, kecelakaan. kasihan Pak Arinya loh, Pak. Stop dulu mendingan deh, Pak. Ya ini masalahnya kalau diskusi saya disuruh ngebaca yang ada di handphone saya memang agak kesulitan karena layarnya kecil. Ini Ri. Maksudnya kan gini, Pak. Apa konsentrasinya bukan ke setir nanti, Pak. Kasihan. Bisa bicara sebentar. Tidak potong-potong. Iya. Begini, Ri, mungkin memang dapat dipahami kalau kamu katakan bahwa di antara dua jenggot itu ya. Itu mulut ya, kemudian farji ya atau kemaluan, oke. Tetapi yang menjadi masalah itu, Ri, di situ barang siapa menjamin untukku, dan yang bersabda ini kan Muhammad. Berarti itu untuk Muhammad gitu loh. Nah, itu yang perlu kamu jelasin. Kalau yang lain ya mereka paham semua. Begini loh. Ayo semua kalian semua siapa yang berjanji kepada saya jamin kalian akan masuk surga. Seperti itu loh, Pak. Iya, bukan maksudnya begini, Ri. Yang untukku itu apa? Untukku itu kemaluannya untuk dia loh gitu loh, dan bibirnya gitu loh. Itu maksudnya. Coba kamu itu yang kamu jelasin. Janji kepada Rasulullah. Nggak ada di situ untukku, menjamin kan untuk dia dan dijamin masuk surga gitu loh. Kesimpulan kan? Bukan kesimpulan, ini kita dari baca, ini kita dari baca ini, dari baca. Enggak gini loh. Beda Injil Alfa dan Omega. Bapak artinya apa? Enggak, jangan lari ke sana dulu. Ini aja belum kelar. Jangan dulu lari. Nanti keluarkan dulu ini satu-satu. Itu kesimpulan bukan? Itu saya tanya. Itu kesimpulan bukan Alfa dan Omega. Kelar dulu satu-satu. Siapa yang bilang kesimpulan? Itu tekstualnya Alfa dan Omega kan sudah jelas. Ya kan? Anak ini anak ini kan sudah jelas. Kalimat. Ari, anak SD itu saya kasihkan kalimat itu langsung paham. Ya, anak SD, anak didik saya kasihkan kalimat seperti ini. Barang siapa menjamin sepeda barunya untukku, Yesus atau itu Allah yang mengatakan Alfa dan Omega. Kita bahas ini dulu. Kamu ini ada-ada aja. Kamu jangan bertakia dulu, Ari. Please deh. Ini yang melihat bukan orang Kristen, tapi dari kalian juga melihatnya dan mendengar dan membaca. Jangan bikin malu, Ari. Please. Ini zaman modern, ya. Kritis itu banyak. Dari Kristen orang kritis ada, dari Islam kritis ada. Sama halnya ketika saya tanya tentang Alfa dan Omega kan berbeda kesimpulan. Tadi kan kamu mempermasalahkan. Saya bilang bahwa itu nanti berjanji kepadaku, menjamin kepadaku itu maksudnya adalah berjanji kepada Fari, Alfa dan Omega itu hal mulia untuk menyelamatkan. Kalau ini Farji loh. Alfa, Omega, Gamma, terus apa lagi? Nanti dulu. Ini kasih kelar satu-satu dulu. Ini Nabi bersabda untuk siapa? Coba itu loh kalimatnya. Dari Rasulullah kepada para sahabat untuk di mana mereka sahabatnya tertulis di situ? Yang saat itu hadir itu kan sahabat, Pak. Di mana tertulisnya hadirnya sahabat? Berarti hadis ini sudah berarti kali ya kalau seseorang berbicara ketika sama orang lawan Oke. Yang berkata siapa di situ? Yang berkata siapa di situ, Ari? Yang bersabda siapa? Yang bersabda siapa? Ih, saya di mute, pantas. Tadi dari dulu saya enggak di mute. Yang bersabda di situ siapa dan sabda itu untuk siapa? Tadi bahwa Rasulullah baca kalimatnya untukku atau untuk muridnya atau untuk sahabatnya. Coba dibaca lagi baik-baik. Enggak, baca dulu kalimatnya. Untukku atau untuk sahabatnya. Coba baca dulu. Untukku itu atau para sahabat ayah berjanji kepadaku. Yang ngomong siapa? Rasulullah. Untuk siapa? Kepada para sahabat berjanji kepada Rasulullah. Mana sahabatnya? Tidak ada. Wahai sahabat, tidak ada.
Astagfirullahaladzim. Ketika Bapak ngomong sama saya, ketika Bapak ngomong sama saya, sebentar Ari, sebentar. Kalau ketika ngomong sama saya, berarti kan pada ngomong sama saya. Nggak perlu saya bilang. Ari, kamu diam dulu. Kamu diam dulu. Berarti kalau kamu bilang ini para sahabat, berarti hadis ini tidak berlaku lagi sekarang. Berlaku. Loh, tadi makanya sahabat. Tadi sahabat, emang sahabat Nabi sahabat Muhammad yang diajak ngobrol. Para sahabat itu yang diajak ngobrol. Para sahabat yang diajak ngobrol, yang dijelasin para sahabat, Pak. Iya, enggak, saya jelaskan gini. Memang Muhammad itu lagi bicara sama sahabat, betul. Tetapi itu diperuntukkan. Tapi ya, bentar dengar dulu, bahwa kalian, jika kalian menjaga kemaluan dan menjaga lisan, saya jamin untuk kalian surga. Ini Re, bentar ya, dengar dulu Re. Betul. Kalau jangan dipelihara deh, Pak. Kalau Ari jangan pakai bahasa gitu Re. Ini saya bantu. Jadi gini Re, maksud Ari betul. Ini bicara sama sahabat-sahabatnya betul. Tetapi di situ kan dikatakan barang siapa. Artinya apa? Berbicara kepada sahabat tapi diperuntukkan kepada seluruh umat gitu loh. Siapa yang membaca, siapa yang mendengar. Kan begitu Re. Nah, iya, dulu, tapi maksudnya adalah para sahabat diminta berjanji kepada Rasulullah untuk menjaga kemaluan dan menjaga lisan. Jangan bukan berjanji. Bentar dulu, kamu sedikit saya perbaiki. Bukan berjanji situ. Muhammad meminta, bukan situ tidak ada yang berjanji. Menyatakan barang siapa menjaga, menurut kamu katakan tadi ya, lisan maupun kemaluannya kan begitu. Menurut kamu ya kan? Nah, itu bukan minta berjanji, bukan. Muhammad memberi tausiah. Artinya gitu begitu, Pak. Enggak, artinya begitu bahwa Rasulullah meminta para sahabat itu berjanji untuk menjaga lisan dan menjaga kemaluan. Niscaya surga baginya. Nah, tetapi yang masalahnya di situ adalah janjinya, bukan kemaluan dan bibirnya. Kalau gitu kalimat untukku bagaimana? Kalau gitu masalahnya ada kata untukku di situ. Janji. Untukku itu begini. Berarti untukku itu artinya sama dengan janji ya. Gini loh. Wahai para sahabat, berjanjilah kepadaku. Mana ada di situ dibilang begitu. Goblok kok dipiara. Beginilah kalau kita berdiskusi dengan mereka. Oke, saya kira begini. Itu jangan dipelihara, ini ditonton oleh banyak orang loh. Masih banyak orang yang punya akal sehat loh. Saya kira begini. Baru kali ini ada kata untukku artinya janji. Dan baru kali ini selama sejarah. Betul, Pak. Oke, saya kira begini. Ari kan sudah menyatakan pendapat, baik menurut Ari ataupun ya oke lah, apapun kata Ari. Saya sebagai orang Muslim lebih tahu daripada kalian yang kafir. Oke, apapun yang dikatakan Ari, itulah ya. Nah, tetapi teman-teman kita kan berdasarkan tekstual seperti itu. Udah berbeda, anggap clear masalah ini. Iya, clear ya. Nah, kita ubah hadis lain, kita hadis lain lagi. Tadi yang dipermasalahkan dia nggak ada di situ jenggot. Begitu kita keluarkan hadis jenggot semua ternyata. Ya nggak apa-apa, itu kan. Ya, nah sekarang kita ganti hadis lain. Kesimpulan untuk hadis ini. Nah, kesimpulannya artinya sama dengan janji. Kesimpulannya, saya simpulkan dulu ya, sebentar ya, saya simpulkan. Pertama, Ari mengatakan itu bibir, dan tolong dibacakan ternyata hadis penguat itu semua mengatakan jenggot, ya. Nah, kemudian Ari mengatakan itu berjanji, di situ tidak berjanji, berarti pernyataan Muhammad, ya kan? Nah, Ari juga menjawab bahwa yang dimaksud dengan di antara kedua jenggot itu maksudnya lisan. Dan kemaluan itu maksudnya menjaga kemaluan. Oke, kita berbeda pendapat, Ri. Selesai di situ, Ri ya. Lanjut di hadis lain. Satu lagi Pak Kasih, untukku itu artinya berjanji, katanya gitu. Nah, untukku di situlah yang agak berjanji kepadaku. Oke. Bagi Ari menafsirkan seperti itu. Tetapi Ari kan tidak mengeluarkan tafsirnya. Tidak mengeluarkan tafsirnya tekstual. Kita lanjut aja, Ri. Anggap selesai, Ri. Sampai kapanpun, Ri, kita tetap berbeda pendapat, Ri. Biarkan viewers yang mendengar, yang menilai, Ri.
Ya, Ari kan sudah menjelaskan. Tidak masalah, Ari. Ya, mudah-mudahan para pendengar itu nggak kebangetan kayak kita lanjut ke hadis lain, Ri. Kita lanjut ke hadis lain. Kamu dikatakan Iya. Kamu saya mau protes sama KBBI. Semua penonton. Ya, saya mau protes sama KBBI ini ya. Ya lanjut Cicak Killer, lanjut lagi hadis. Saya mau tertawa lagi nih. Itu mungkin di screen saya aja yang ditampilkan Pak Yusuf. Kita bahas. Jangan main mode ini dong. Ya, saya kan nggak melihat. Kita tampilkan lagi. Oke. Ya. Coba kamu ceritakan kenapa Muhammad kena prank seperti ini, Ari. Jadi begini cerita. Bentar. Saya ceritakan dulu kronologisnya kenapa saya ketemu hadis ini, Ari. Ya kan? Saya kan coba googling lah, cari-cari. Ternyata sangat banyak hadis itu yang berisikan mengenai batu cebok ini. Kenapa sih Muhammad ini berkeras sekali mengenai batu cebok dan terus membuat suatu ketentuan yang sangat keras bahwa cebok itu harus dengan batu dan tidak boleh dengan kotoran binatang. Enggak, salah. Itu kesimpulan lagi. Kamu bukan kesimpulan, hadisnya memang begitu ya. Kenapa tidak boleh Loh, memang boleh cebok pakai kotoran binatang? Enggak, bukan begitu. Tadi jadi Bapak iya kan tidak diperbolehkan untuk cebok itu menggunakan kotoran binatang dan tulang. Itu banyak sekali hadisnya. Kan saya penasaran dong. Saya penasaran kan, kenapa Muhammad sampai keluarkan hadis segitu banyak yang isinya seperti itu. Nah, saya ketemu ini di Bulughul Maram 107. Jadi ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ya, SAW hendak buang air besar. Lalu beliau menyuruhku untuk mengambilkan 3 biji batu. Kemudian saya hanya mendapatkan 2 biji batu dan tidak menemukan yang ketiga. Sementara kan Muhammad mintanya 3 kan? Lalu saya membawakan kotoran binatang. Yang ketiganya nih maksudnya ya. Beliau mengambil 2 biji batu tersebut dan membuang kotoran binatang seraya bersabda, ini kotoran menjijikkan. Jadi Muhammad mengeluarkan hadis segitu banyak karena dia pernah di-prank ternyata. Aduh. Kasihan Nabi di-prank. Kan yang mengatakan prank itu kan Bapak. Lo kan iya kan akhirnya ini kan sahabat yang cerita sahabat itu nggak ngeprank. Kan yang mengatakan ngeprank itu kan Bapak, bahwa gini, para sahabat kan ceritanya Rasulullah lagi berjalan nih di padang gurun pasir. Kalau Bapak tahu padang gurun pasir itu kan belum tentu ada air. Rasulullah mau buang hajat. Kita tolong dicarikan batu. Bukan pasir, kan di sana pasir semua. Ditemukanlah 2 buah batu sama kotoran yang kering, kayak misalnya kotoran unta atau apalah, nggak ngerti itu kotoran kering. Kayak tai kucing kering gimana sih? Jadi ketika kamu yang pernah cebok pakai itu, saya nggak ngerti itu kotoran kucing kering itu. Pernah lihat kotoran kering, Pak? Iya, kebo kering pernah lihat. Pari. Berarti yang satunya, yang 2 benar. Nggak, sebentar. Yang satunya kotoran, iya kan? Iya, sebentar. Udah itu. Betul. Jadi itu kan di-prank namanya tuh. Santai. Dengarin, iya sebentar dulu. Itu kan kotoran. Bukan. Dari hadis ini kita bisa lihat Muhammad ini rupanya orangnya nggak bisa dicandain ya. Bukan, Pak. Jadi kan gini, perintahnya itu kan ngambil 3 batu. Iya, enggak ketemu lah 3, cuma ketemu 2. Para sahabat itu ketemu 2. Kan beliau tidak tahu bahwa sahabat ini tidak tahu bahwa kalau dengan kotoran itu tidak boleh. Makanya ketika dibawa kotoran kering, kata Rasulullah nggak boleh pakai ini. Makanya kan kalau dalam ilmu fikih turun hukum istinja pakai kotoran kering itu nggak boleh gara-gara hadis ini. Iya memang iya. Kan, makanya saya bilang tadi tapi kan bukan saya
Nah, kan ngeprank itu kan kesimpulan. Mas Ari. Iya. Iya, Pak. Kalau istinja pakai apa? Pakai batu apa pakai air, Mas Ari? Istinja pakai air, tapi kalau nggak ketemu air bisa ngambil batu, Pak. Astaga. Oh, begitu. Ari. Silakan tanya Pak Aceh. Tanya Pak Aceh di itu ada loh, ada masalah istinja loh. Sahabat Nabi tahu nggak bisa? Jorok banget. Sahabat Nabi itu bisa nggak ya membedakan antara batu dan kotoran? Siapa? Sahabat Nabi bisa nggak membedakan batu dan kotoran? Saya rasa bisa. Kenapa dibawakan kotoran? Karena yang pertama para sahabat yang mengambil itu tidak tahu bahwa kotoran tidak boleh. Pertama, dia tidak tahu bahwa itu tidak boleh. Yang kedua, para sahabat itu yang disuruh itu mau melengkapi janji bahwa melengkapi perintah bahwa disuruh cari 3 biji. Akhirnya kan dari hadis tidak ketemu. Dari hadis ini dituduh. Maka dibawakan kotoran. Ya. Kotoran tidak dapat 3, lalu dibawakan kotoran. Kira-kira si murid itu tahu nggak kalau Nabi itu cerdas? Rasulullah itu tahu, tapi kalau cerdas, sahabat-sahabat tidak akan berani berbuat seperti itu. Sahabat yang itu tidak tahu bahwa kotoran kering itu tidak boleh. Makanya setelah turun hadis ini, mereka tahu bahwa fikihnya istinja nggak boleh pakai kotoran, nggak boleh pakai tulang. Ini mau dijelasin logik yang oke gitu sama Pak Nebu. Dengarkan dulu ya. Sebentar ya, saya jelaskan ya. Gini, Ri, ya. Kalau sebagai orang normal, Ri, walaupun dia punya sahabat, pasti tahu lah masa kotoran dibersihkan dengan kotoran, Ri. Ya kan? Nah, ini kan nggak mungkin, Ri. Disuruh ambil batu, ya apapun namanya tetap kotoran lah, ya. Masa? Betul. Kamu misalnya pernah ngeliat kucing kering nggak? Pernah, Ri. Pernah. Kering kan? Pernah. Jadi, masalahnya gini. Ini kan masalahnya, Ri. Yang tahu ini kan, makanya sahabatnya di sini kan tahu, sahabatnya tahu, bukan nggak tahu itu kotoran. Dibawanya ke Rasul. Seharusnya kalau dia bawa ke junjungan, Ri, seharusnya tahulah masa junjungannya disodorkan dengan kotoran begitu, kan nggak boleh, Ri. Nah, inilah yang maksudnya tuh di prank gitu. Sahabat ini tidak tahu bahwa pakai kotoran itu tidak boleh. Ari menyapu dengan sapu kotor apa artinya, Ri? Ya kan? Masa membersihkan kotoran dengan kotoran, Ri? Berarti sahabatnya bodoh-bodoh gitu. Gini. Ya kan? Ini kan kotoran kering, Pak. Kotoran kering yang kalau kering itu seperti batu, Pak. Seperti kayu lah, seperti kayu. Kalau enggak ada batu lagi, cuma ada 2, pakai 2 saja, Ri, daripada pakai kotoran. Karena itu kan pasir. Karena di sana itu kan pasir, Pak. Padang pasir. Pasir mana bisa istinja? Ya, kenapa, Pak? Ya, Mas Ari, namanya kotoran itu pasti bau. Bagaimana sih kok nalarnya kok nggak jalan ini sahabat-sahabatnya? Pernah ngelihat kucing kering kan, Pak? Itu tuh seperti kayu. Kamu pernah istinja sama kotoran, walaupun sudah kering, tetap aja bau. Betul. Tapi para sahabat itu tidak tahu sebelumnya bahwa beristinja dengan kotoran itu tidak boleh. Tadi katanya tahu, sekarang nggak tahu. Belum hadis. Nggak dengerin. Silakan rekam lagi. Silakan dengerin. Mas Ari, saya mau bertanya. Ya. Itu si Muhammad itu kalau beristinja selalu pakai batu atau pakai apa aja? Itu ketika lagi di padang pasir tidak menemukan air, Pak. Beda. Kalau ketika menemukan air harus pakai air. Tapi dia pakai tongkat yang ujungnya ada busi. Sama halnya ketika seseorang harus berwudu tidak menemukan air, itu bisa bertayamum. Terus bagaimana ceritanya? Kalau yang cacat, gini aja. Kalau yang cacat gimana mau tayamum, nggak bisa, pakai air juga nggak bisa. Kalau yang cacat cacat fisik? Iya, kalau cacat fisik gini lah. Kata Rasulullah,
Kata Rasulullah, apa katamu? Lakukanlah sesuai yang kau bisa. Hold on. Sebentar, Ari. Sebentar. Saya paling tidak suka orang bicara asumsi tidak menggunakan data. Bukan asumsi, kan kalau misalnya saya kan mau menjelaskan kan kalau misalnya nggak bisa wudhu pakai air itu tayamum. Kan begitu, Ari. Lah kalau ditakdirkan kalau misalnya lahirnya cacat, nggak punya tangan, nggak punya kaki, gimana? Saya mau tanya sama kamu. Bisa dibantu sama saudaranya, bisa dibantu sama keluarganya. Datanya mana? Kenapa tidak cuci pakai air kencing? Bentar. Kenapa enggak pakai Istaqullaha mastata'tum. Itu ada dalilnya. Asumsi, tidak ada dalil mana asumsi kalau dipakai Allah. Saya ex-Islam loh. Kamu bohong-bohong aja di sini. Tanya kamu walaupun murtad belum tentu semua paham Islam, Bu Aubrey. Bu Aubrey walaupun mantan murtad belum tentu tahu Islam semua. Ya wong kamu sendiri aja muslim tidak bisa jelaskan kok. Jadi ada dalilnya. Ittaqullaha mastata'tum. Kan saya kasih dalil barusan. Yang jelas di padang gurun kan. Di padang gurun kan dia tetap pakai onta ya. Pakai onta kan? Setuju ya? Nah, kenapa tidak pakai air kencing onta aja nyucinya, Ri? Karena itu diminum, Pak, diminum. Oh, itu khusus minum gitu ya. Kita sajikan lagi hadis-hadis lainnya sajalah. Ya, udah selesai. Ya, setan diikat. Jadi menurut si Ari bahwa itu kiranya boleh pakai air kotoran kering gitu ya. Nanti kalau Nebukadnezar sama siapa? Nggak gini, awalnya dikira boleh, ternyata nggak boleh. Kalau orang normal, Ri, ya orang normal tahu lah tetap nggak boleh, Ri. Masa pakai kotoran waktu pun kering, Ri, ya kan? Nah inilah di prank nih, atau memang akal sehatnya masih kurang-kurang, Ri, mungkin. Oke, lanjut hadis lain. Oke. Silakan. Halo. Ya, Pak Cicak. Cicak killer. Pak Cicak. Ya nih. Pak Kace. Iya. Silakan Pak Kace. Silakan Pak. Iya. Ini Ari udah keluar. Belum. Jadi begini, baca Arabnya saja si Ari belepotan, bagaimana Islam? Bukan karena Islam ngerti hadis, ngerti Quran. Banyak orang Islam yang nggak ngerti Quran. Karena saya dari sana jadi ketahuan kartunya. Banyak umat Islam yang tidak punya Quran di rumahnya. Mungkin yang punya Quran ada beberapa gelintir yang termasuk ustadznya yang sering dipanggil ke masjid, dipanggil imami, dakwah, itu paling yang pegang Quran sama kitab-kitab kuning. Sebentar, saya baru sampai yang Islamnya itu asal ngaku Islam KTP. Makanya peralihan dari data seluler ke data wifi. Sebentar. Nanti saya masuk lagi nih, suaranya nggak bagus. Jadi jelas ya, banyak orang Islam yang tidak paham Al-Quran, kasihan, makanya digusur sama jin ke neraka nanti. Ya kalau nggak diselamatkan ini, ya mungkin banyak juga yang mendengar, yang mau dibaptis, diselamatkan. Banyak juga yang tidak tahu. Ya, banyak juga yang tidak tahu. Nah inilah kasihannya orang Islam ini. Pak Kece, Pak Yusuf, dari Arab. Pak, izin Pak, saya ada kebetulan ada yang mau saya kerjakan Pak. Saya lift duluin ya Pak. Baik. Ya. Ya, oke. Makasih Pak semua. Makasih Bu Aubrey. Makasih Pak Nebu. Shalom. Ya, Shalom. Makanya malam ini di Ari suruh baca Arabnya, dia pelintat-pelintut. Ngaku sok paling pinter Islam. Emang begitu ngaku Islam semua pinter hadis, film Quran gitu? Enggak kan? Jadi semuanya tetap harus belajar. Begitu. Semuanya harus belajar. Tanpa belajar nggak bisa. Kecuali Muhammad Kace yang berbicaranya Roh Kudus. Begitu.
Jadi tidak ada asal beragama Islam, pinter aja hadis. Makanya banyak ustadz belepotan jawab Muhammad KC. Sampai saat ini belum ada yang bisa menunjukkan bahwa Muhammad bisa menyelamatkan. Ya, terus Muhammad KC mengatakan bahwa Islam itu adalah politik Arab. Sampai saat ini nggak ada ustadz yang bisa nyanggah. Kalau memang Islam bukan politik, kenapa bermunculan agama berbeda-beda dari Arab? Begitu. Jadi harus sadarlah bangsa Indonesia, waktunya sadar. Islam ini agama politik untuk mencari makan sebetulnya. Cuman kan orang Indonesia yang nggak nyadar, karena diiming-iming bidadari, diiming-iming sorganya Muhammad yang harus menyerahkan kemaluan sama menyerahkan bibir, begitu. Ya gitu aja Pak Yusuf. Saya izin pamit dulu karena saya udah ngantuk Pak Yusuf ya. Baik. Makasih Pak Yusuf. Oke.